Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Yani Ivana dengan NPM 260820100055. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dan saya berasal dari kelompok 54 yakni Visual Basic. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi Mozaik 2026 Day 2. Sebagai pengganti tugas individu saya karena berhalangan hadir pada kegiatan tersebut. Maka dari itu, simak hingga akhir. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan mulai mempresentasikan PPT saya mengenai rangkuman materi Mozaik 2026 Day 2. Materi yang pertama yakni mengenai esensi mahasiswa. Mahasiswa bukan hanya sekedar status, tetapi merupakan peran dan tanggung jawab yang sangat penting. Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Namun, makna bahwa mahasiswa tidak hanya sebatas status administratif atau memiliki kartu tanda mahasiswa lebih dari sekedar KTM. Mahasiswa perlu berpikir kritis dan mengembangkan ilmu, dan tentunya perlu memiliki kepedulian sosial karena mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan membuat inovasi hal baru di kedepan hari kemudian. Maka dari itu, kekuatan perubahan tersebut dapat membuat banyak sekali manfaat. Mahasiswa berpotensi menjadi penggerak perubahan dan inovasi di masyarakat. Intinya, kuliah bukan hanya sekedar mengejar nilai, tetapi membangun kompetensi diri, meningkatkan karakter dan kontribusi nyata untuk masyarakat. Dan materi yang kedua yakni mahasiswa sebagai agent of change. Agent of change adalah agent of change atau sebagai kekuatan perubahan. Terbukti pada sejarah Indonesia yang menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran besar dalam perjalanan bangsa, antara lain pada tahun 1908 mulai tahun ini, yaitu terdapat Budi Utomo, awal kebangkitan nasional, dilanjutkan 1928 terjadi Sumpah Pemuda yang memperkuat persatuan bangsa. Pada 1966 terdapat Angkatan 66 yang mengangkat perubahan politik, dan yang terakhir terdapat 1998 yang merupakan masa reformasi yang mendorong perubahan sistem pemerintahan. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya belajar di kampus tetapi juga menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Hari ini, peka terhadap masalah, berani menyampaikan gagasan dan menghadirkan solusi. Untuk selanjutnya, mengenai 4 peran utama mahasiswa. Mahasiswa diharapkan mampu menjalankan 4 peran utama, yakni yang pertama, Iron Staff, yakni calon pemimpin masa depan, yang dimana mahasiswa sebagai cadangan pemimpin bangsa yang menyiapkan diri dengan ilmu, karakter, dan kemampuan leadership. Yang kedua, Social Control, mengawal kondisi sosial dan menyampaikan kritik secara konstruktif, menjadi pengawas sosial terhadap kebijakan dan kondisi masyarakat, serta menyampaikan kritik tersebut. Yang ketiga, Agent of Change, seperti yang sebelumnya, yakni menjadi pelopor perubahan dan inovasi yang memberikan solusi atas permasalahan yang ada, yang tentunya membawa perubahan yang berdampak. Yang keempat, Moral Force, menjaga integritas etika dan menjadi teladan, menjunjung tinggi nilai moral dan etika yang tentunya dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. Keempat, yakni Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma merupakan 3 kewajiban utama perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Fungsi pendidikan yakni mengasah pola pikir dan membangun kompetensi untuk membentuk perspektif baru dan mengembangkan kemampuan akademik dan karakter. Yang kedua, penelitian dan pengembangan, mengidentifikasi suatu masalah dan menghasilkan inovasi yang tentunya menghasilkan solusi nyata. Yang mahasiswa diharapkan berani mengubah keresahan menjadi karya atau sebuah solusi. Ketiga, pengabdian masyarakat, menerapkan ilmu untuk menciptakan dampak yang nyata dengan membangun komunikasi dan kolaborasi. Ekosistem Tridharma sesuai dengan berkaitan 3 unsurnya, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ilmu yang dipelajari dikembangkan melalui penelitian lalu diterapkan membantu masyarakat. Begitulah tujuannya. Untuk materi yang kelima, yakni visi dan roadmap 4 tahun selama berkuliah.
pada masa-masa berkuliah, kita harus menghindari kuliah secara autopilot. Kita harus menentukan arah sejak awal. Maka dari itu, kita harus membuat visi misi seperti roadmap tahun ke tahunnya. Sepertinya contohnya ini, tahun pertama kita harus menyiapkan fondasi. Kita harus peralihan dari SMA ke universitas, kita harus mudah beradaptasi, mempertahankan IPK, dan memahami sistem akademik yang tentunya jauh berbeda dari SMA. Tahun kedua, kita harus banyak mengeksplorasi, mulai dari mengikuti organisasi, UKM, mengikuti lomba, dan bisa mengasah skill ataupun minat bakat. Tahun ketiga, kita harus menentukan karir kita. Kita udah mulai magang di mana, menetapkan portofolio, dan tentunya menjalin networking. Tahun keempat, yakni tahun terakhir, tahun penyelesaian, di mana kita harus segera menyelesaikan tugas akhir dan mempersiapkan masa depan. Yang keenam, materi berikutnya tentang akademik fasilkom. Kunci sukses yakni dengan adaptasi, eksplorasi, dan prestasi. Adaptasi, yakni berubah dari pola pikir siswa menjadi mahasiswa seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Eksplorasi, yakni kenali prodi, dosen, kurikulum, organisasi, dan peluang yang ada. Kita harus membuat opportunity yang ada dengan mengeksplor segala hal baru. Kita harus keluar dari zona nyaman tersebut. Yang ketiga, prestasi. Bangun rekam jejak, maupun itu di akademik maupun non-akademik. Berikutnya terdapat OBE atau Outcome Based Education Curriculum. Ini pembelajaran diarahkan pada capaian kompetensi lulusan. Terdapat Siamik. Siamik ini adalah suatu aplikasi, suatu web yang dimana dapat mengkoordinir masalah KRS, presensi, pengumuman, KHS, dan transit. Jadi Siamik ini adalah web kampus. Integritas akademik harus dikerjakan secara jujur, orisinal, dan bertanggung jawab tentunya. Materi yang ketujuh ini MBKM dan SPKM. Pengembangan diri tidak berhenti hanya di ruang kelas saja. Terdapat banyak kegiatan lainnya, yakni MBKM. MBKM membuat kesempatan belajar di luar kelas melalui magang, studi independen, pertukaran belajar, dan proyek kemanusiaan. Manfaatnya yakni pengalaman kerja, pengukuhan SKS, networking, dan persiapan karir. Selanjutnya SKPM atau Satuan Kredit Poin Mahasiswa untuk Pengembangan Soft Skill. Di bidangnya banyak sekali, mulai dari keilmuan, minat bakat, kepedulian sosial, organisasi, dan kepemimpinan. Materi minimal biasanya 20 poin per semester untuk target yudisium 150 poin. Selanjutnya materi ke-8 yakni predikat kelulusan. Terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan mengenai IPK. Untuk kategori cukup IPK 2 sampai 2,75, baik IPK 2,76 sampai 3,49, baik sekali IPK 3,50 hingga 3,75 dengan pujian atau cum laude, yakni IPK 3,76 hingga 4. Prestasi mahasiswa namun tidak hanya diukur dari IPK saja, ini hanya patokan tertentu. Yang ke-9, organisasi mahasiswa Fasilkom. Terdapat dua, yakni BEM Fasilkom, Badan Eksekutif Mahasiswa yang berfokus pada advokasi, pengabdian masyarakat, hubungan internal serta eksternal, PSDM, serta seni dan olahraga. Sementara BLM Fasilkom, Badan Legislatif Mahasiswa yang berperan dalam fungsi legislatif dan pengawasan organisasi serta menyuarakan kepentingan mahasiswa. Ke-10, Satgas PPKS dan Kampus Aman. PPKS adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang mendukung lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Yang perlu dicegah yakni seperti tindakan bullying, aksi diskriminasi atau intoleransi, kekerasan berbasis kebencian, perilaku yang tentunya merugikan orang lain. Oke, itu saja presentasi yang saya bisa sampaikan. Saya ada quotes terakhir yakni, menjadi mahasiswa bukan hanya tentang kelulusan, tetapi tentang siapa diri kita setelah berproses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata, perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.